rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini kita akan membahas satu surat yang sangat urgen dalam hidup kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa sangat urgen? Ya, sebab Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita, isi Al-Qurannya secara simbolik dan secara global itu ada dalam surat Al-Fatihah. Seperti namanya Al-Fatihah, pembuka. Berarti arti yang bisa lebih difahami itu adalah Al-Fatihah adalah miftah, kunci pembuka. Kalau kita sudah memegang kuncinya, maka kita akan bisa menyelami dalamnya. Ya, seperti dalam sebuah rumah, sebuah apartemen, kalau kita pegang kunci, kan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan kita bisa menikmati serta mengetahui apapun isi di dalam rumah tersebut. Sama dengan Al-Quran. Isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua akan bisa kita pahami kalau kita pegang kuncinya, yaitu surat Al-Fatihah. Dengan kunci surat Al-Fatihah ini, bismillah, hari ini durasi waktu sekitar 40 menit, ya, kita akan mencoba untuk menyelami isi kandungan di dalam Al-Quran. Kemudian juga, kenapa kita butuh surat Al-Fatihah? Karena sampai Allah jadikan surat Al-Fatihah rukun di waktu sholat kita. Ya, memang sholat 5 waktu sehari, tapi baca Al-Fatihah wajib sebanyak 17 kali. Nah, itu jadi rukun. Ya. Tanpa surat Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Kenapa sampai yang dipilih oleh Allah kok surat Al-Fatihah? Bukan surat An-Nas, bukan surat Al-Ikhlas, tapi surat Al-Fatihah. Karena dia menjadi rukun, bahkan Allah wajibkan para malaikat ketika kita sholat berjamaah, mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam, itu Allah mewajibkan malaikat untuk mengaminkan setiap Al-Fatihah kita. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ya imam membaca amin berjamaah seperti itu, Allah mewajibkan para malaikat untuk juga mengaminkan doa kita. Artinya sangat dahsyat doa dalam surat Al-Fatihah. Sampai Allah menginginkan baik manusia itu ingat atau enggak ingat doa, tapi dengan baca Al-Fatihah berarti udah include doa yang dia butuhkan. Dua hal inilah yang akan kita bahas secara fokus ya di taklim hari ini tentang Al-Fatihah. Ayo, yang pertama, bahwa surat Al-Fatihah berisi semua kandungan Al-Quran. Ya. Al-Quran, kalau teman-teman ingat, saya bolak-balik mengingatkan ini, bahwa Al-Quran berisi 3 pokok pembahasan. Maka di dalam surat Al-Fatihah, kita pun harus menemukan 3 pokok pembahasan ini. Kalau tidak kita temukan 3 pokok pembahasan ini, berarti ada yang salah dari pemahaman kita dalam surat Al-Fatihah. Apa 3 pokok pembahasannya? Pertama, Al-Fatihah, Al-Quran berisi tentang akidah dan akhlak. Ya, prinsip-prinsip akidah. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ya, itu juga akan ada kita temukan di dalam surat Al-Fatihah. Ya, bagaimana prinsip akidah, al-iman, al-islam juga ada di dalam surat Al-Fatihah, walaupun cuma 7 ayat. Tapi berisi tentang akidah, rukun iman, dan rukun Islam. Yang kedua, ya, Al-Quran berisi tentang muamalat, ya, tentang konsep konun undang-undang pada saat hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan manusia. Dengan manusia pun dengan berbagai macam aspek. Ya. Setiap manusia yang kita jumpai tergantung profesinya, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka surat Al-Fatihah juga berisi tentang itu. Ya, walaupun isinya cuma 7 ayat, tapi di dalam 7 ayat ini akan berisi tentang konsep muamalah.
bagaimana Allah mengatur kita saat berinteraksi dengan manusia seperti apa. 2. Yang ketiga, isi Al-Quran adalah al-qissah, cerita. Cerita-cerita di dalam Al-Quran itu kan banyak. Tapi Al-Fatihah juga akan mengajarkan kita tentang cerita, tentang kisah. Harus ada kisah di dalam surat Al-Fatihah. Dan nggak boleh ngarang kisah ini. Karena kisah-kisah dalam surat Al-Fatihah ini akan menjadi barometer. Bagaimanakah mengajarkan kita iman secara akidah yang benar, juga bagaimanakah mengajarkan kita tentang konsekuensi hukum. Baik yang taat maupun yang maksiat, ya itu nanti ceritanya akan mengajarkan kita tentang tentang barometer hidup. Ada sebab dan akibat, ada manfaat dan mudorot, yaitu dari cerita-cerita dalam surat Al-Fatihah. Maka pertanyaannya adalah, apa benar Al-Fatihah yang cuma 7 ayat itu berisi tentang konsep Al-Quran yang menyuruh? Hanya nanti bedanya, kalau dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu akan detail. Tapi kalau Al-Fatihah, ya secara globalnya. Apa betul seperti itu? Nah, ini akan kita bahas. Nanti yang kedua juga kita akan bahas, apa betul kita butuh surat Al-Fatihah sebagai doa kita, sehingga di dalam sholat, saat kita membaca amin, juga diaminkan oleh para malaikat. Mari kita mulai. Bismillah, ayat yang pertama. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah bisa jadi berbeda-beda antara imam qiraat, imam Al-Quran, juga dengan imam madhab fikih. Jadi sekarang saatnya kita harus membuka wawasan. Jangan sampai kita kaget-kaget nanti. Kenapa saya bilang kaget-kaget? Karena konferensi ulama internasional, ulama qiraat, ulama Al-Quran internasional di Mesir, itu sudah memberikan sebuah SK bahwa dunia harus mengetahui Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak dengan satu bacaan. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu dengan berbagai macam bacaan. Jadi orang Indonesia yang selama ini hanya kategori imam hafaz, ya, riwayat hafaz, ya, maka nulis namanya di mana? Ya, maka ketika nanti akan diperkenalkan secara dunia tentang imam-imam qiraat, kita nggak akan kaget. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pernah ada dapat video, ya, itu yang pernah di satu daerah, kalau saya tidak hilaf itu di Aceh, ya, itu bilang ini ada Quran palsu, hati-hati, lihat, ya, surat Al-Fatihah kayak baca Maliki Yaumiddin itu dibacanya pendek, ya, kemudian juga surat Al-Ikhlas, ya, walam yakullahu kufuwan ahad, nah, tapi dibacanya walam yakullahu kufuan. Ini bukan kufuan, kufuan. Nah, karena di Indonesia sudah masuk Quran-Quran internasional, tapi orang Indonesia tidak punya ilmunya. Akhirnya, ya Allah, ilmu yang dangkal, otak yang tidak jernih, sumbu pendek, menyebabkan gampang provokasi. Gampang mengatakan ini Quran palsu. Ya Allah, Al-Quran dari Rasul, langsung dari malaikat Jibril dibilang palsu. Nah, untuk itu saya akan perkenalkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dengan satu bacaan, termasuk surat Al-Fatihah. Ya, kalau menurut mayoritas orang Melayu, termasuk orang Indonesia, bacaan kita itu bacaannya ya riwayat hafaz. Mulai Al-Fatihah di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti akan ada Quran. Saya sudah beli di Indonesia nih, Quran ya, riwayat Warash, namanya Imam Warash. Itu Al-Fatihah dimulai tidak dengan Bismillah. Dimulainya Alhamdulillah. Nah, terus bukan 7 ayat dong, tetap 7 ayat. Kenapa? Karena kalau yang riwayat Warash
ayat yang ketujuh, ya, itu adalah 6 dan 7 adalah ayat yang ketujuh kita. Nah, maksudnya begini, kalau riwayat Hafs, itu ayat ketujuh kan, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kan satu ayat ketujuh. Nanti kalau riwayat Warsh, Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim, ya, ayat waladhdallin, ayat yang ke-7. Tetap dia 7 ayat. Ya, untuk itu, karena kita tidak membahas tentang perbedaan qiraat, kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, maka izinkan saya. Kita akan mulai surat Al-Fatihah dari ayat pertama yang kita sepakati dari riwayat Hafs, yaitu basmalah. Tapi tolong hati-hati, kalau ada imam yang sholat ternyata nggak baca basmalah. Mungkin ada di antara kita yang pernah dengar imam begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita astagfirullah, dia nggak baca bismillah. Yang ini nggak sah salatnya, tidak. Karena bisa jadi mazhab Imam Maliki, ya, atau imam qiraat Warsh itu nggak baca basmalah. Ya, nah, jadi sekarang kita pakai riwayat yang biasa kita pakai aja ya. Ayat pertama adalah basmalah. Basmalah, ayat yang pertama yang disepakati oleh Imam riwayat Hafs, kenapa menjadi salah satu dari kalimat yang diminta oleh Rasul sunnah setiap melakukan sesuatu, yaitu memulai dengan basmalah. Ya, karena kita menginginkan setiap hidup kita, apapun yang kita lakukan, semuanya dengan menyebut nama Allah. Tapi please, tolong baca bismillahnya yang benar. Jangan sampai jatuhnya syirik. Kenapa syirik? Karena gaya-gaya guru TK yang ngajarin anak muridnya baca bismillahnya dengan banyak mendayu, banyak goyangnya. Ayo anak-anak kita baca bismillah. Kan gitu. Ayo baca bismillah dulu. Bismillah. Kalau digoyang kayak begini, berarti kan penambahan tanda panjang, penambahan huruf. Lihat di ayat pertama surat basmalah. Mimnya ada kata panjangnya enggak? Enggak. Cuman bismillah. Ya, bismi. Langsung Allah. Bismillah. Enggak boleh digoyang. Bismillah. Kenapa nggak boleh digoyang? Artinya beda. Kalau arti sesungguhnya, bi dengan ismi, nama Allah. Berarti kita memulai sesuatu dengan nama Allah. Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tapi kalau digoyang, maka artinya bi ismi. Dengan namaku. Jadi bukan memulai sesuatu dengan nama Allah, tapi dia memulai sesuatu ngaku-ngaku namanya adalah Allah. Ya Allah, jadi syirik nggak tuh? Syirik nggak disengaja. Dengan namaku, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi biasakan, baca bismillahnya nggak usah ngefek goyangannya. Tapi bagaimana kualitas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Di sini sudah ada tentang akidah dan muamalah. Di mana akidah dan muamalahnya? Pertama, dengan nama Allah. Allah menyebutkan namanya adalah Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu ketika kita diminta ma'rifatullah, mengenal Allah, berarti mengenal Allah dengan 3 hal. Pertama, Allah sebagai Rob. Allah sebagai Rob. Yang kedua, Allah sebagai ilah. Karena bahasa Indonesianya, Rob dan ilah semua diterjemahkan Tuhan. Padahal 3 poin itu masing-masing beda arti. Kita harus mengenal Allah sebagai Rob, ya, Allah sebagai ilah, dan yang ketiga, Allah dengan
Asmaul Husna. Ini kan pelajaran tauhid yang paling dasar. Anak-anak kita harus paham bahwa mengenal Allah berarti mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai ilah, la ilaha illallah, dan mengenal Allah sebagai Asmaul Husna. Dan ayat pertama diminta kita mengenal Asmaul Husna. Allah sebagai Asmaul Husna. Maka pelajaran akidah yang pertama, Allah menyuruh kita belajarlah tentang Allah yang memiliki 99 nama. Dan yang paling perdana yang harus kita pahami adalah Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, kasih, sayang. Ini dua kata yang berbeda. Jangan sampai kita jadi bingung. Karena bahasa Indonesia ada gabungan. Ya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Akhirnya ada satu kata dari gabungan dua kata, kasih sayang. Nah, kira-kira kasih sayang ini masuknya Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ya, jangan sampai kacau. Kenapa? Karena dari belajar tentang Asmaul Husna, di sana kita akan diajarkan tentang muamalah, tentang konsep berinteraksi dengan manusia, baik muslim maupun non-muslim. Yaitu apa? Kenali dua sifat Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman banyak sudah mulai direvisi, terjemahannya tidak Maha Pengasih. Tapi terjemahannya apa? Maha Pemurah. Kalau Ar-Rahim tetap Maha Penyayang. Karena beda antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau Maha Pengasih atau Maha Pemurah, yaitu Ar-Rahman, karena Allah nggak pelit. Walaupun manusia itu nggak beriman, walaupun manusia itu kafir sama Allah, Allah nggak pelit. Lihat dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman. Sampai Allah sebut satu surat namanya Ar-Rahman. Itu untuk menunjukkan Allah nggak bakhil, Allah nggak pelit. Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya untuk orang yang beriman. Memahami Al-Quran, mengetahui Al-Quran, itu hak semua manusia. Ya, kemudian juga khalaqal insan, Allah yang menciptakan semua manusia, baik yang kafir maupun tidak kafir, maupun yang beriman, Allah ciptakan semua. Dan Allah ciptakan mereka dengan sempurna penciptaan. Dan Allah lengkapi semua kebutuhan hajat hidupnya. Dia butuh makan, Allah kasih makan. Dia butuh sukses, Allah kasih sukses. Dia butuh rezeki, Allah kasih rezeki. Dia butuh sehat, Allah kasih sehat. Walaupun dia beriman ataupun tidak beriman. Karena Allah Ar-Rahman. Maka kita juga demikian. Please, interaksi kita dengan sesama manusia, ada yang harus kita gunakan sifat Ar-Rahman. Yaitu apa? Baik dia beriman atau tidak beriman, dia muslim ataupun non-muslim, maka kita harus perlakukan mereka dengan sifat Allah Ar-Rahman. Tapi ada kalanya Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Maha Penyayang, artinya eksklusif. Ada beberapa hal hadiah dari Allah yang hanya Allah berikan khusus untuk orang beriman. Maka kita pun berinteraksi dengan mereka dengan sifat Allah Ar-Rahim hanya untuk orang beriman. Ayo kita lihat contohnya. Jadi dua pelajarannya, akidah dan muamalah. Ayo, saya mau kasih contoh. Mungkin teman-teman pernah ada yang ingat saya pernah cerita ini. Jadi ada satu cerita, dua sahabat. Ya, ini bersahabat, satu muslim, satu non. Yang muslim ini pengen pergi haji. Ya, dan orang yang non tahu biasanya kalau orang pergi haji suka mau dititipin doa, ya, biar dibaca di tempat-tempat yang mustajab. Nah, akhirnya sahabat yang non ini nitip doa biar dia masih kuliah, ya biar kuliahnya sukses, dapat nilainya cum laude. Nanti kalau lulus biar dapat kerja yang punya gaji yang besar segala macam deh.
Ya karena dia juga masih gadis, ya biar diberi kesehatan, nanti bisa dapat jodoh. Itu serentet doa ditulis oleh si sahabatnya yang non, permintaannya untuk dibawa oleh sahabat yang muslim melakukan ibadah haji. Pertanyaan saya, kalau teman-teman yang kasusnya kayak begini, kedapatan doa titipan dari yang non, kira-kira dibacain nggak? Kalau kita sudah menerima, lalu tidak kita bacakan, berarti perjalanan kita sudah diiringi dengan tidak amanah. Kita sudah nerima, tapi ternyata nggak dibacakan. Nggak boleh sembarangan. Berani menerima doa untuk dibacakan, berarti kita sudah berani berjanji untuk membacakan. Akhirnya si sahabat yang muslim ini bingung. Tanya sama saya, Ustazah bagaimana nih? Masa saya mau pergi haji dia nitip doa? Ya, padahal kan Tuhan saya sama Tuhan dia beda. Kok dia minta dibacain sama Tuhan saya? Ya, kalau kita tidak memahami konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita jadi kacau nih. Untuk itu kita harus pahami. Ya, boleh atau tidak boleh, ayo kita pahami. Seperti apakah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Allah ketika memiliki sifat Ar-Rahman, Allah berlakukan semua manusia baik beriman ataupun kafir. Tanpa kecuali. Karena Allah tidak bakhil. Maka muamalahnya, lihat dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Allah juga menyuruh kita dengan sifat Allah yang Ar-Rahman, Maha Pemurah, kita nggak boleh bakhil, kita nggak boleh pelit. Maka kita pun juga harus menebar kebaikan. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, merasakan kebaikan kita? Itu surat An-Nisa ayat 36. Boleh teman-teman lihat. Ya, bagaimana ayat ini menyebutkan perintah Allah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Dimulai dengan totalitas ibadah kita kepada Allah tanpa mensekutukannya. Tapi setelah itu, Allah minta efek kebaikan kamu dengan Allah harus dirasakan oleh orang lain. Siapakah yang merasakan kebaikan kita? Yang pertama, wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Apakah disebutkan di sini khusus dengan orang tua yang muslim? Tidak. Ya, baik orang tua itu muslim atau non-muslim, kewajiban kita dengan sifat Ar-Rahman berbuat baiklah. Kemudian siapa lagi? Wadil kurba, kerabat. Terus siapa lagi? Waliyatama. Nggak mesti yatim muslim. Yatim yang non-muslim juga harus kita santuni. Karena dia punya hak untuk merasakan kebaikan kita. Karena Allah Ar-Rahman. Terus siapa lagi? Orang miskin. Nggak mesti miskin yang muslim. Miskin selama dia memang kategori ekonomi yang kurang, dia adalah orang yang berhak dari harta kita. Kemudian siapa lagi? Tetangga dekat, tetangga jauh, wal sahibi bil jambi, dan orang yang ada di samping kita. Kalau secara khusus bisa jadi ya itu adalah teman rekan kerja kita. Karena secara khusus dia selalu ada bersama kita ya di pagi hari sampai sore hari. Tapi secara umum siapapun orang-orang yang ada di samping kita pada saat kita melakukan perjalanan menuju tempat kerja, bisa jadi kan naik mobil, naik kereta, para rocker. Nah, siapapun yang ada di samping dia itu adalah wasahibi bil jambi. Jadi kalau kita lihat ayat ini, adakah orang yang kita jumpai itu boleh disakiti sama kita? Boleh tidak merasakan kebaikan kita? Nggak ada. Karena Allah Ar-Rahman. Tapi ketika Allah menggunakan sifat Allah Ar-Rahman kepada manusia, belum tentu orang yang Allah beri itu Allah sayang. Ya, Allah beri karena memang Allah kasihan. Atau bisa jadi Allah beri karena dia memang membutuhkan itu dan itu haknya. Nah, contoh, saya mau ngasih ilustrasi. Teman-teman, bisa jadi lagi asik makan atau di kendaraan, ya lagi asik di kendaraan di lampu merah, tiba-tiba ada pengamen
pemusik jalanan. Jreng, permisi tante, ya nyanyi. Kita orang yang baik, kita orang yang pemurah, di mobil, di motor kita udah siapkan recehan, ya 2000. Jadi kalau ada pengamen, begitu permisi tante, ya langsung kita kasih. Apakah kita memberi pengamen itu karena kita sayang? Tidak. Ya, bisa jadi karena faktor kasihan. Yang kedua, bisa jadi ya karena memang biar cepat pergi. Udah, dia cuma butuh duitnya, udah kita kasih, baru permisi tante, jreng, langsung dikasih duit. Ya, dia kan akhirnya pergi. Kita memberi kepada mereka bukan karena kita sayang. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Allah kasih kebutuhan manusia ketika dia hidup, baik beriman maupun tidak beriman, bisa jadi karena Allah Maha Pemurah, bukan karena Allah sayang. Jadi jangan sampai berpikir, ya Allah kok yang kafir makin kaya, yang miskin, yang muslim makin miskin. Allah nggak adil. Oh tidak. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Ya, bahwa Allah memberi dia bisa jadi karena ya Allah ingin seperti kita pengamen tadi, kita ngasih biar dia cepat pergi. Maka dikasihlah orang itu makin banyak harta dengan istilah istidraj. Makin banyak hartanya makin lupa dan makin nggak dilihat sama Allah, makin nggak ditengok sama Allah. Nah, tujuannya adalah karena memang sifat Allah Ar-Rahman, Allah nggak pelit. Maka ayo, kita pun harus berperilaku seperti itu. Berbuat baik siapapun manusia yang pernah ketemu kita. Baik dia muslim maupun non-muslim, mereka harus menyaksikan bahwa kita orang baik. Ya, karena sifat Allah Ar-Rahman ada dalam muamalah kita. Beda dengan sifat Allah Ar-Rahim. Contohnya sifat Allah Ar-Rahim dalam ilustrasi nih. Seorang ibu punya anak, sakit radang tenggorokan, batuk, pilek, flu. Tapi ngerengek minta dibeliin es krim. Bahkan es krimnya itu dicampur sama Fanta sama air soda. Mama, aku pengen es krim, aku pengen Fanta, Sprite dikasih es krim. Kayaknya enak banget, kering kan tenggorokannya. Dikasih nggak? Anaknya lagi sakit, lagi radang, batuk, nggak dikasih. Padahal si anak bilang begini, Mama pelit, Mama bakhil. Dia teriak-teriak, ibunya pelit. Tetap dikasih nggak? Ya tetap nggak dikasih atau akhirnya dikasih? Nggak dikasih. Kenapa? Karena sayang. Apa yang kamu minta, kalau dikasih, itu akan mencelakakan kamu. Maka sifat Allah, Ar-Rahim juga demikian. Ada kalanya orang beriman itu minta A, B, C, D, nggak dikasih-kasih. Maka tandanya bisa jadi Allah sayang. Untuk itu, ketika Allah sayang dengan sifat Ar-Rahim, apa aja sih yang Allah berikan? Kalau Ar-Rahim, berarti nanti dalam muamalah, kita pun harus punya pengecualian. Sifat Allah yang Ar-Rahim, jangan pernah kita berikan kepada yang non-muslim. Karena sifat Allah Ar-Rahim hanya diberikan khusus untuk orang beriman. Nah, muamalahnya sampai disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah, surat 58. Ya. Apa sih bonus khusus dengan sifat Allah Ar-Rahim untuk orang beriman? Nah, itu dalam surat Al-Mujadilah, ya Allah menyebutkan sampai Allah mengingatkan, gak layak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya melakukan cinta kasih. Ya, jadi melakukan cinta kasih ya dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Walaupun mereka adalah orang-orang yang menjadi karib kerabat, orang tua, ya, anak, ya, orang tua segala macam ataupun saudara, itu nggak layak. Artinya apa? Ada beberapa pengecualian dengan sifat Allah Ar-Rahim. Allah hanya memberikan cinta kasih kepada orang beriman, maka sesama orang beriman itu harus melakukannya, tidak boleh kepada yang bukan beriman. Pertama apa? Di sini disebutkan ya, yaitu radhiyallahu anhum, meminta keredoan Allah untuk mereka, meminta keberkahan Allah untuk mereka,
meminta ampunan dari Allah untuk mereka. Dan meminta surganya Allah untuk mereka. Contohnya apa? Ada saudara kita atau rekan kerja kita dia sukses, dia ulang tahun. Jangan dibilang barakallah ya, jangan dibilang barakallah fi umrik, jangan. Karena tanda cintanya Allah hanya untuk orang beriman, Allah hanya memberikan keselamatan dunia dan akhirat, warahmatullah, sayangnya Allah, wabarakatuh, berkahnya dari Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah, serta surganya Allah, itu hanya ditujukan untuk orang beriman. Maka jangan kita doakan mereka, tapi kita tunjukkan apresiasi kita tanpa doa itu. Misalnya apa? Good job. Ya, hebat. Ya, sukses ya. Itu boleh. Jangan ya semoga diberkahi ya. Oh no. Ya, karena itu hanya khusus untuk orang beriman. Sebab Allah hanya memberikan, sekali lagi, salam itu kan isi 3 doa. Bahkan Allah wajibkan jawab, kenapa? Karena di sana Allah wajib memberikan setiap orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Allah, selamatkanlah dia, warahmatullah, sayangilah dia, dan wabarakatuh, berkahilah dia. Itu hanya untuk ya orang-orang yang beriman. Maka hubungan kita dengan manusia, jangan didoakan keberkahan, tapi berikanlah apresiasi. Ya, good job, good luck, sukses ya, hebat kamu, nggak masalah. Nah, ini di ayat yang pertama sekaligus ayat ketiga. Karena ayat ketiga isinya sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2 konsep yang diajarkan oleh Allah. Ada akidah, Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ada muamalah. Berlakulah hubungan dengan sesama manusia. Jadi, selain keberkahan, selain ridho, selain ampunan, selain surga, ya, itu nggak masalah didoakan. Nah, sehingga pertanyaan tadi, ini sahabat muslim yang diminta untuk berdoa untuk saudaranya yang non-muslim di depan Ka'bah, boleh nggak? Boleh. Karena tanpa kita doakan, dia punya hak kok untuk sukses, dia punya hak untuk sehat. Tapi kita berdoa karena memang kita orang baik. Jadi sebenarnya doa itu kebaikannya pahala buat kita. Bukan untuk mereka. Tapi Allah suka sama kita. Kenapa? Karena kamu ikut mendoakan saudara kamu. Walaupun dia non-muslim. Ya, moga-moga dengan kamu doakan ini, kamu pun menyelipkan doa agar Allah berikan hidayah kepada dia. Jadi begitu. Jadi kalau rekan kerja ada yang dia sukses, berikan apresiasi. Tapi jangan didoakan keberkahan. Ya, dia sakit, doakan biar sembuh. Boleh nggak bacain Al-Fatihah? Ya, boleh nggak? Ya, boleh. Karena ada Rahman. Lihat, karena sifat Allah Ar-Rahman. Asbabun nuzulnya aja lihat. Ya, salah satu fadilahnya surat Al-Fatihah kan ada sahabat yang ditangkap di satu suku, yang dia kepala sukunya kan sakit. Akhirnya dia ditangkap oleh kepala suku, oleh suku tersebut dengan mengatakan, kalau memang apa yang diturunkan oleh Tuhan yang Muhammad benar, sembuhkan kepala suku kami. Udah, akhirnya apa? Dia kan bingung sahabat ini, nggak ada diajarkan sama Rasul. Dia baca surat Al-Fatihah. Penghubung antara dia baca surat Al-Fatihah dengan kepala suku, kan harus ada penghubungnya. Maka penghubungnya dengan air minum. Ya, dia bacakan air minum, lalu sahabat ini di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sampai 7 kali, baru setelah itu diberikan kepada kepala suku. Sembuh. Nah, begitu sembuh, dia pulang dikasih banyak kambing. Diadukan kepada Rasulullah. Ini kan hadisnya sahih. Menjadi salah satu fadilah. Diadukan kepada Rasulullah, bla 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 bla. Ya, dibacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan. Karena memang ya, dia punya hak, sifat Allah Ar-Rahman, dia punya hak untuk sembuh. Tapi yang muslim membacakan surat Al-Fatihah itu kan kebaikan buat dia.
Begitu diceritakan pada Rasul, apa kata Rasul? Rasul no comment, Rasul nggak ngomong apa-apa. Kalau Rasul nggak ngomong apa-apa, berarti sunnah ittifaq. Sunnah yang diperbolehkan. Kalau Rasul bilang, boleh, nanti lakukan ini. Nah, jadinya perintah. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan, Rasulullah juga tidak melarang, tapi Rasulullah diam. Artinya, ada hal-hal yang ini diperbolehkan ketika memang sahabat ini punya nilai kekuatan akidah yang benar. Nggak masalah. Sampai akhirnya kata sahabat ini, terus gimana nih Rasul? Kambing-kambingnya banyak banget. Jadi dia diserahkan upahnya itu kambing. Apa kata Rasul? Ya, berbagilah dengan yang lain. Jadi upahnya itu boleh diterima bukan karena dia menjual ayat, tapi karena ini sebuah jasa, sarana ya, sebuah jasa. Akhirnya kambing ini diminta oleh Rasul untuk berbagilah dengan yang lain. Jadi nggak masalah. Jadi kalau saudara kita, rekan kerja kita sakit, dibacain Al-Fatihah, nggak masalah. Sembuh, Alhamdulillah. Tapi begitu tetangga kita, saudara kita yang Muslim, sakit dibacain Al-Fatihah, nggak sembuh-sembuh. Ini gimana sih? Kalau yang, ya jangan langsung, Allah nggak adil. Bisa jadi orang yang Muslim, ketika dia sakit, nggak sembuh-sembuh, karena Allah ridho. Allah suka dengan sakitnya dia, karena menggugurkan dosa. Tapi kalau yang non-Muslim, ketika dia sakit, tidak menggugurkan dosa. Jadi jangan didoakan, ya sabar ya, insya Allah sakitnya menggugurkan dosa. Ya enggak. Ya, tapi kalau saudaranya yang beriman, lo kok bacain Al-Fatihah mujarab buat dia, kenapa buat saya kagak mujarab? Baru sabar ya, karena bisa jadi ya ini adalah penggugur dosa. Ini ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ayat kedua. Ya. Ayat yang kedua juga berisi tentang konsep akidah dan akhlak, muamalah. Yaitu apa? Ayat kedua, alhamdu. Bentuknya pakai alif lam. Alhamdu. Bukan tanpa alif lam, karena ada juga dan kasih pakai alif lam. Bedanya apa? Kalau pakai alif lam berarti khusus. Tertuju satu, jelas. Segala puji, bahwa semua pujian tertuju khusus untuk lillah. Hati-hati. Di sini akan ada pelajaran muamalah memuji dan dipuji. Jangan sampai salah bersikap memuji dan dipuji. Ya Allah, pernah dengar penyakit ain? Ngeri, ntar kita kena penyakit ain. Ya, jadi Allah mengajarkan kita dalam memuji dan dipuji harus menggunakan prinsip akidah dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Segala puji hanya milik Allah. Yaitu apa? Pada saat kita memuji saudara kita agar tidak kena penyakit ain. Karena penyakit ain bukan penyakit karena orang iri hati. Penyakit ain bukan karena orang itu kena bisikan setan. Enggak. Kalau karena penyakit hati, karena bisikan setan, biasanya itu udah masuk kepada sihir, ya, guna-guna. Tapi kalau awalnya penyakit ain itu murni karena Allah jealous, karena Allah cemburu. Kamu tidak mempraktekkan undang-undang pada saat memuji dan dipuji. Yaitu apa? Ada dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini hari Jumat nih, yang udah baca surat Al-Kahfi berarti sudah baca ayat ini. Di ayat ke-39. Bagaimana Allah menceritakan bangkrutnya seseorang. Sebab karena saat memuji dan dipuji, lupa dengan Allah. Yaitu apa? Pada saat dipuji, dia lupa. Ya, orang itu kan banyak muji dia. Karena bisa jadi dia orang sukses, layak dipuji. Tapi orang yang muji dia, ya itu lupa mendoakan dia. Hebat, keren, ya Allah, kamu mah bener deh, sukses, wah kamu mah, pokoknya begitu terus. Nah, agar kita tidak kena penyakit ain, kita lupa dengan undang-undang ini, dengan muamalah ini, maka bacalah seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 39. 39 kan, yaitu Masya Allah, la quwata illa billah.
pada saat kita dipuji, kita jadi objek yang dipuji. Agar kita tidak kena penyakit ain, agar Allah tidak cemburu sama kita. Kenapa kok yang dipuji kita? Padahal semuanya kan dari Allah. Maka ucapkan, Masya Allah. Ini semua kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya saya milik Allah. Jadi bukan pada saat dipuji, weh keren, hebat ya, iya alhamdulillah, iya alhamdulillah, iya alhamdulillah. Bukan begitu. Alhamdulillah itu ketika kita bersyukur dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Tapi membentengi diri kita pada saat dipuji, baca surat Al-Kahfi ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua mah anugerah Allah, ini maka ini. Jadi pada saat interaksi sosial ada yang memuji kita, bacalah surat Al-Kahfi. Masya Allah, la quwata illa billah. Lalu pada saat dipuji, pada saat memuji orang lain, seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Saat penyakit ain itu ada dalam hadis Rasulullah, ketika seorang sahabat tiba-tiba habis dipuji fisiknya itu laki-laki terawatlah fisiknya. Itu wow, kulitnya halus banget. Dia bukan karena iri, emang bener halus. Langsung besoknya sahabat yang dipuji ini sakit, nggak sembuh-sembuh. Diceritakan kepada Rasul, apa kata Rasul? Dia kena penyakit ain. Dipanggil itu yang muji. Apa kata Rasul? Kenapa kamu tega membunuh saudaramu? Ya Allah, puji dibilang membunuh. Padahal mah dia nggak bermaksud iri hati. Enggak, emang jujur itu fisiknya terawat dengan baik. Lalu kenapa Rasulullah mengatakan membunuh? Hendaknya kalian kalau memuji saudaranya dengan mendoakan barakallah. Nah, jadi kalau memuji biasakan barakallah. Kalau dipuji bentengi dengan Masya Allah la quwata illa billah. Agar Allah nggak cemburu. Yang ngasih sukses Allah, yang ngasih dia cantik Allah, yang ngasih dia kaya Allah. Begitu dipuji, dia lupa sama Allah bahwa itu adalah kehendak Allah. Ketika memuji, lupa mendoakan saudaranya karena Allah suka tidak dengan memuji, tapi Allah suka dengan menambahkan dengan doa. Barakallah, sukses ya. Barakallah, semoga ya umur kamu diberkahi kalau ulang tahun. Barakallah, semoga anak kamu diberkahi. Ini dia. Nah, ayat inilah yang menjadi ayat yang kedua, bahwa Allah meminta kita bahwa akidah kita segala puji hanya milik Allah. Dan muamalah kita memahami pada saat memuji iringi dengan doa. Pada saat dipuji iringi dengan Masya Allah la quwata illa billah. Itu ayat ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, waktu kita tinggal 5 menit, di ayat yang keempat, Allah menyebutkan di sini, yaitu sudah memperkenalkan Allah sebagai Malik Yaumiddin, ya, raja di hari pembalasan. Kenapa Allah gunakan kata Malik? Karena di ayat yang kedua ada yang terlewat tadi. Di ayat yang kedua Allah memperkenalkan diri dengan istilah Rob. Segala puji bagi Allah, Rob. Rob jangan sekedar artikan Tuhan. Rob itu artinya 3. Rob itu artinya Al-Khaliq, yang menciptakan. Lalu artinya Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Lalu Rob itu artinya Al-Malik, yang mengatur. Jadi kalau kepingin tahu gimana sakit hatinya Allah ketika disekutukan, sama dengan sakit hatinya seorang ibu ketika disakiti oleh anaknya. Kenapa? Allah sebagai Rob. Ibu sebagai apa kalau bagi anak-anaknya? Murabbi. Mungkin kalau ada yang pernah dengar istilah di kampus kan ada fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Itu untuk dunia pendidikan. Tapi kalau untuk status seorang ibu, Allah mengamanahkan kan ibu adalah murabbi. Murabbi itu bagi seorang ibu bukan sekedar pendidik. Murabbi itu tugasnya, fungsinya sama dengan Rob. Lihat, tadi Allah sebagai apa? Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Kalau Allah yang menciptakan, ibu murabbi, berarti ibu yang melahirkan. 2, Allah sebagai Razik. Setiap yang Allah ciptakan, pasti Allah kasih rezeki.
Maka ibu pun sebagai murabi setelah melahirkan, maka anaknya nggak akan ditelantarkan. Pasti anaknya akan dirawat sama ibunya. Mulai dalam kandungan, melahirkan, disusui, sampai besar pun kan ibu yang merawat. Ketiga, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur. Kenapa Allah sebagai pengatur? Ya Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki, ya wajar dong Allah yang ngatur. Sama modelnya ibu. Setelah ibu melahirkan, setelah ibu merasa merawat anaknya sehingga membesarkan, maka yang ketiga, ibu pun juga akan Al-Malik, ngatur-ngatur. Ya enggak? Ya, bahkan untuk foto hari raya, ya, karena kan bisa jadi silaturahimnya cuma Zoom meeting. Udah ibu yang ngatur, kamu di sini, siap foto, gayanya ini, ya kan? Itu ibu yang ngatur. Bajunya, gayanya ibu yang ngatur. Dan hampir sama perasaan seorang ibu dengan perasaan Allah ketika anaknya nggak mau diatur. Apalagi alasannya anaknya gini, mama kenapa sih ngatur-ngatur aku? Aku nggak suka diatur-atur sama mama. Wah, gimana perasaan ibu? Ya, apalagi ibu cuma bisa beralasan, ya ini kan mamamu, ini ibumu, ya ibumu ya pasti ngatur kamu. Dibales sama anaknya. Kalau boleh aku milih nih, aku nggak mau dilahirkan dari rahim kayak mama. Aku mau mama yang lain. Kira-kira gimana perasaan ibu? Gue telan nih anak. Kan begitu. Sama Allah juga gitu. Allah ngapain sih ngatur-ngatur aku? Ini begini, ini nggak boleh, ini boleh. Loh, karena Allah yang menciptakan kamu. Kalau boleh aku milih, aku mah nggak mau Allah sebagai Tuhanku. Aku pengen cari Tuhan yang lain yang ceresan sama aku, yang bisa sesuai dengan seleraku. Ditelan sama Allah. Nah ini, ya. Ketika itulah akhirnya ayat yang keempat, Allah lebih fokus mengingatkan kita. Karena ayat keempat ini mulai tentang sebab dan akibat. Beriman tentang hari akhirat. Ya, kalau ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini kan aplikasi akidah dan muamalah selama kita masih hidup. Sedangkan ayat yang keempat, konsekuensi semua yang kamu lakukan, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, Allah sebagai Rabb yang kamu lakukan di dunia, ingat akan ada konsekuensi di akhirat, yaitu ayat keempat, Maliki Yaumiddin, Allah sebagai Raja di hari pembalasan. Ada sebab dan akibat. Al-iman biyaumil akhir. Ya, rukun iman yang pertama adalah Allah, rukun iman yang terakhir beriman tentang masalah takdir. Surga dan neraka ya akan menjadi pilihan kita tergantung jalan hidup yang kita pilih. Dan di ayat yang kelima, inilah sebuah doa. Doa agar kita istiqomah dan kita butuh ini. Ya, di dunia ini seikhtiar sudah kita lakukan. Dan di doa di ayat yang kelima apa doanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mohon maaf bukan doa, ini sebuah komitmen yang Allah minta. Setelah kamu memahami ini, maka di ayat yang kelima itu adalah komitmen kamu. Komitmen kamu adalah iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini komitmennya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, inilah doa yang kita butuhkan. Yaitu apa? Setelah Allah melihat kita paham tentang akidah dan akhlak, kita komitmen dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka lengkapilah doa kamu. Apa doanya? Dan doa di ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah termasuk bab tentang cerita. Ya, karena kita berdoa, ya, yaitu ihdina sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah orang-orang yang Allah berikan jalan yang lurus? Ya, karena ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 itu adalah doanya kita. Dan Allah jawab langsung doa ini dengan surat An-Nisa ayat 68 dan 69. Ini closingnya nih. Jadi ketika kita baca ihdina sirotol mustaqim, itu langsung loh dijawab sama Allah.
Makanya para malaikat wajib mengaminkan. Karena para malaikat harus mengaminkan setiap doa yang diminta oleh kita pada baca surat Al-Fatihah. Boleh dilihat ayatnya. Surat An-Nisa ayat 68. Jadi ketika kita minta ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya surat An-Nisa ayat 68. Wala hadainahum siratam mustaqim. Pasti kami akan tunjuki kalian jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat? Gak boleh hoax, gak boleh salah memilih. Maka jawabannya di ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapapun yang taat sama Allah dan Rasul, maka kamu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah itu? Para anbiya, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqah. Jadi ketika kita baca doa ini, itu sama saja kita minta sama Allah di dunia, kita diberi kemudahan taat sama Allah dan Rasul, nanti begitu proses di akhirat menuju jembatan As-Sirat. Kan As-Sirat itu As-Sirat. Maka di jembatan As-Sirat kita nggak masuk surga sendirian. Di jembatan As-Sirat itu kita dapat rombongan VVIP. Kenapa? Karena kita selalu berdoa ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di jalan ini kita bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Jadi begitu di jembatan As-Sirat, mau masuk surga, udah ada Rasul di depan kita. Rasul menemui kita. Kenapa? Karena kita selalu berdoa dalam surat Al-Fatihah. Dan ketika kita akan melintasi jembatan As-Sirat, di ujung sana ada Rasul, lalu di garis star ada siapa? Ada para anbiya, ada para syuhada, ada para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Semua ada di rombongan kita. Bisa jadi mereka bertanya, kamu siapa? Gak pernah ketemu. Memang kita nggak pernah ketemu sama mereka karena kita tidak sezaman dengan mereka. Tapi doa dalam surat Al-Fatihah yang kita baca selama 17 kali, inilah yang mempertemukan kita. Di jembatan As-Sirat ini kita bertemu. Ya, ada Khadijah, ada Hafsah, ada Zainab. Ya, semua berkumpul di jembatan As-Sirat. Dan juga kita minta, ya, ghairil maghdub, bukan jalan yang Allah murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Maghdub yang dimurkai dan sesat ini adalah icon. Maghdub berarti Bani Israel, orang Yahudi. Kita minta agar dilindungi oleh Allah di dunia dari kalangan orang Yahudi. Waladhdallin adalah orang-orang yang menjadikan orang yang sesat, yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tidak menjalani kehidupan seperti zaman Rasulullah. Itu kalau ikonnya di Al-Quran itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Allah menyuruh kita dengan doa seperti ini, lalu akhirnya dibaca amin. Para malaikat pun akan mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Jadi closing cerita dalam surat Al-Fatihah adalah ceritanya para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang soleh. Itulah yang mempertemukan kita dengan mereka, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang mempertemukan kita dengan para nabi. Surat Al-Fatihah yang mempertemukan kita dengan para sahabat. Surat Al-Fatihah yang akan mempertemukan kita dengan para syuhada. Dan juga ghairil maghdub, surat Al-Fatihah yang akan memisahkan kita dari kalangan perilaku orang-orang Yahudi. Dan surat Al-Fatihah pun yang akan memisahkan kita dari perilaku orang-orang yang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Lewat. Nggak diingetin. Apa-apa Ustazah, biar selesai surah Al-Fatihahnya. Ya. Jadi ya boleh kalau dilanjutkan dengan diskusi ya. Ya, insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustazah mengenai surah Al-Fatihah. Mungkin ini bisa sekarang jam 13.20. Ya, 13.21 Ustazah. 13.21. Masih lama dong berarti. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman. Saya boleh bertanya, Bu Ustazah? Ya, silakan. Dari Bu Aa ya. Ya.
Terkait dengan Al-Fatihah tadi, jika kita menghadiahkan buat orang tua yang sudah wafat, dihadiahkan, apakah itu diperbolehkan? Karena seingat saya Rasulullah tidak melakukannya. Dan juga apakah ada sahabat yang melakukan juga? Sebagai referensi, Rasulullah kan kalau ada sahabat yang melakukan, tidak mengiyakan dan tidak diperbolehkan, tapi diam berarti dia setuju. Apakah ada sahabat yang melakukan itu? Karena hal ini banyak beberapa pendapat bahwa menghadiahkan itu tidak bisa, tapi hanya cukup dengan ada doanya tersendiri, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah udah cukup mendoakan kedua orang tua kita udah wafat. Itu aja saja. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, Al-Fatihah bukan babnya boleh atau nggak boleh, tapi Al-Fatihah tidak cukup untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau bahasanya tidak cukup, berarti ya boleh dibaca surat Al-Fatihah, tapi tidak mencukupi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memulai sesuatu dengan surat Al-Fatihah, sebab surat Al-Fatihah adalah pembuka. Jadi maksud saya, rangkaian hadiah doa, ya hadiah doa ya, bukan hadiah pahala. Beda kalau babnya memberikan pahala. Kalau pahala itu bukan haknya kita, tapi memberikan hadiah berdoa. Maka rangkaiannya adalah dengan Asmaul Husna. Dan Al-Fatihah berisi tentang Asmaul Husna. Dan juga Al-Fatihah adalah pembuka. Maka pada saat kita menghadiahkan orang yang sudah meninggal, tidak cukup dengan Al-Fatihah. Tapi tambahkan pertama dengan Al-Fatihah. Yang kedua adalah dengan doa-doa yang disunahkan. Ya, doa maghfirah, doa ampunan. Kenapa Al-Fatihah itu tidak dilarang dan juga menjadi bagian yang diperbolehkan? Karena dengan ihdina siratal mustaqim, itu kan doa buat kita, agar kita diistiqomahkan di jalan yang istiqomah. Tapi di ayat yang ke-7 adalah kita berharap bahwa nanti nggak cuman kita yang ketemu sama para nabi, tapi juga kita menghadiahkan agar orang tua kita juga nanti berkumpul di sana. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, dan di sana juga ada ibu kita, ada bapak kita. Kenapa? Karena Al-Fatihah inilah yang mempertemukan kita semua. Ya, jadi mungkin bijaknya adalah tidak cukup hanya dengan membaca Al-Fatihah. Tambahkan dengan doa kalimat maghfirah dengan Rabbil firli wali walidayah. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena Al-Fatihah itu berisi tentang isi kandungan Al-Quran. Ada Asmaul Husna, ada doa, dan juga ada cita-cita kita bertemu bersama dengan para nabi ya di jembatan As-Sirat. Jadi tambahkan. Ya, jadi nggak cuman, ayo kita bacain Al-Fatihah yuk. Nggak cuman itu. Setelah kita bacakan Al-Fatihah, tutup dengan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga Allah mempertemukan kita semua nanti berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Nah itu dilengkapi. Kemudian wa'iyyakum. Ini ada lagi pertanyaannya di chat ya Ustaz ya. Ya. Pada saat orang non-muslim meninggal, bolehkah mengucapkan istirja? Boleh. Kalau itu kan bukan doa. Apa sih istirja? Istirja itu adalah pengakuan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kita kembali. Jadi begitu innalillahi wa inna raji'un, ada yang meninggal, itu memang semua pasti kembali kepada Allah. Tapi ada yang kembali kepada Allah dengan mardiyah, diridhoi, ada yang ya maghdub, yang dimurkai. Yang nggak boleh itu adalah menambahkan dengan doa maghfirah. Ya Allah maghfirlahu ya, atau maaf agak keras sedikit ya, istilahnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu justru almarhum. Cuman masalahnya kan di Indonesia ini almarhum itu untuk status yang udah meninggal. Padahal almarhum itu kalau dari sisi bahasa adalah orang yang dirahmati, ya marhamah. Ya nggak boleh almarhum. Ya,
Makanya biasanya kan kalau non itu bilangnya mediang. Mediang ya? Mendiang apa mediang sih? Mendiang. Oh, pakai N ya? Mendiang. Mendiang. Untuk membedakan dia hidup dengan dia yang udah mati kan mendiang. Kalau Islam itu almarhum. Ya, almarhum itu berarti orang yang dirahmati oleh Allah. Yang nggak boleh adalah mendoakan dengan doa maghfirah, itu nggak boleh. Tapi istirja nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang semua emang kembali kepada Allah. Ada yang kembali dengan mardiyah, diridhoi, ada yang kembali dengan maghdub, dimurkai. Ya. Ustazah, boleh nanya nggak? Boleh. Silakan Bu Ambar. Gini, tadi kan Ar-Rahman itu kan boleh kepada non-muslim ya. Iya. Kerabat dekat misalnya. Misalnya kita punya kerabat dekat, taruhlah tante gitu ya. Tante non-muslim. Terus ada juga asisten rumah tangga yang muslim. Dalam hal kita ingin bersedekah, mendahulukan yang mana gitu? Apakah tante karena hubungan kita dekat, kerabat dekat, dalam ini tante dekat, atau yang dia sama-sama nggak mampu nih Ustaz? Atau rumah tangga yang dalam hal ini tapi muslim gitu? Ya. Kalau bicara masalah gitu. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita bicara masalah punya apa ya? Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bicara tentang bolehkah sedekah itu diberikan kepada non-muslim? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ditanya tentang prioritas, kalau prioritas itu kan berkaitan dengan manfaat. Ya, saya mau jawab dulu yang bolehkah kita berinfak kepada non-muslim. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 215. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu mutlak, dia harus dengan status agama ya. Tapi kalau infak dan sedekah itu beda. Itu surat Al-Baqarah di ayat ke-215. Pada saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfikun, tentang infak. Jawaban Allah apa? Qul ma anfaqtum min khair. Kamu berinfak yang baik-baik. Ya, untuk siapa? Falil walidain, untuk kedua orang tua. Jadi ini bicara tentang status saudara, ya, status kalau zakat adalah status sosial, taraf hidup, miskin dan kaya. Tapi kalau sedekah, ini lebih ditujukan kepada status kekerabatan. Orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan wabnis sabil. Allah tidak mengkhususkan itu untuk status agama ataupun status sosial, miskin atau kaya. Tapi sedekah lebih diinginkan oleh Allah adalah untuk mengikat silaturahim. Bahkan ada lagi dalam surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij itu surat 70. Allah menyebutkan hak yang boleh kita berikan dari harta kita, lisaili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta kepada kita maupun yang tidak minta. Artinya pengemis bahasanya di sini ya, surat 70 itu surat Al-Ma'arij. Itu dari mulai ayat yang ke-19. Ya, itu bagaimana Allah menyebutkan ciri orang yang penghuni surga ya. Penghuni surga di ayat yang ke, ya Allah, gelap bener sih. Oh, ini dia. Ya, dari mulai ayat yang di ayat yang ke-19, tapi ayat tentang harta itu di ayat yang ke-24 dan 25, surat Al-Ma'arij surat 70. Allah menyebutkan salah satu dari ciri orang beriman itu penghuni surga, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Mereka menyadari bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Hak siapa itu? Lisaili, pengemis, wal mahrum, dan juga orang yang tidak meminta-minta. Jadi dari sini harta kita dengan sifat Allah Ar-Rahman, sedekah ya buat
infak buat siapapun, muslim atau non-muslim, minta ataupun tidak meminta, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk zakat harus dengan sifat Allah Ar-Rahim. Dan itu pun dengan kategori kan 8 mustahik ya. Nah, itu bicara tentang konsep di dalam Islam. Namun kalau ditanya prioritas, kalau prioritas berarti kan banyak pertimbangan. Manfaat dan mudorot. Kira-kira kalau kita kasih ya kepada orang ini memberikan mudarat nggak? Ya, menyangkut hajat hidup. Yang satu kalau kita nggak kasih, ya Allah, ya seperti mohon maaf di dalam COVID kayak begini nih, banyak orang-orang yang miskin mendadak. Ya, miskin mendadak. Ya bisa jadi dia lebih prioritas. Kenapa? Karena bicara tentang keberlangsungan nyawa manusia. Ya, sedangkan orang tua kita mintanya misalnya buat ampau lebaran, bagi-bagiin cucu dengan tetangga kita yang memang buat makan. Kalau dia nggak makan hari ini, bisa jadi nggak tahu, ya bisa jadi kita dianggap membunuh saudara kita sendiri, membunuh tetangga kita sendiri, walaupun dia non Muslim. Karena Umar bin Khattab kan ngeri. Bukan golonganku kata Rasulullah, siapa yang tidur dalam keadaan nyenyak, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Itu sampai Umar bin Khattab kan takut setiap malam itu keluar karena jangan sampai ada yang kelaparan. Ya, dia tidak minta sama Umar, tapi dia kelaparan dan Umar tidak peduli. Jadi demikian soal boleh atau tidak boleh, Ar-Rahman untuk infak kita, untuk sedekah kita tanpa mengenal agama. Tapi prioritasnya kembali kepada hajat hidup manusia. Mana yang paling membutuhkan. Ya demikian. Ada lagi ya? Makasih Ustaz. Jazakallah. Wa'alaikum. Oh ini ada lagi nih. Dibantu saya ingin bertanya. 15 Ramadan hari Jumat papa saya meninggal dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Saat itu papa saya lagi duduk santai sendiri di rumah. Yang mau jadi pertanyaan adalah saya tidak tahu apakah papa saya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Apakah papa saya termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah bersama dengan praduga hambanya. Pertama itu. Allah bersama dengan praduga hambanya. Saya suka sedih. Udahlah. Masa positive thinking sama saudara kita aja yang dipersulit? Maksudnya apa? Kan sekarang banyak ada orang yang bilang, jangan ngucapin husnul khotimah kalau udah meninggal. Pernah dengar gitu nggak? Ya, semoga meninggalnya husnul khotimah. Udah nggak boleh ngucapin semoga husnul khotimah. Itu mah kalau belum terjadi, kalau udah terjadi itu urusan Allah. Ya Allah, masa sih kita positive thinking sama saudara kita aja dikomplain? Allah bersama dengan praduga hambanya. Apalagi dengan orang tua. Positive thinking lah. Bahwa Allah menjadikan umur sebaik-baik bagi orang tua kita ada di akhirnya. Allah yang melindungi sebaik-baik amal orang tua kita ada di akhirnya. Allah yang membimbing sebaik-baik hari orang tua kita adalah pada saat hari dia dijemput oleh malaikat Israel. Inilah positive thinking kita. Jadi, nggak usah dipermasalahkan dia ngucapin kalimat la ilaha illallah atau tidak. Karena kalimat la ilaha illallah bukan tergantung siapa yang membisikkan. Tapi tergantung dari hati dia sendiri. Nggak mesti dengan lisan. Ada kalanya hati dialah yang menuntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa kok ada sunnahnya untuk mentalkin? Karena memang Allah ingin mengajarkan kepada kita yang masih hidup, kamu masih bisa berbuat baik di detik-detik terakhir. Gimana caranya? Kalau kamu memang melihat orang yang sedang sakarat, berbuatlah baik, yaitu bantulah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pun nggak boleh lebih dari 3 kali, dan itu pun nggak boleh buru-buru, harus lengkap. La ilaha illallah. Kenapa? Karena bisa jadi yang mau meninggal, itu dia lagi fokus, lagi khusyuk. La ilaha illallah. Yang ngebantuin, terisak-isak. La ilaha
ilaha illallah. Kalau dia bisa ngomong, diem loh. Nggak usah dibantu. Ya, insya Allah amal kita, kebaikan kita dibimbing oleh Allah mengucapkan kalimat la ilallah. Jadi mengucapkan talqin karena Allah ingin mengajarkan kita yang masih hidup masih bisa berbuat baik. Tapi kalau yang bersangkutan sudah meninggal, positive thinking lah sama Allah. Ya Allah, ya semoga Allah jadikan sebaik-baik amal ayahku di akhirnya, sebaik-baik umur ayahku di penghujungnya, dan sebaik-baik hari amalku pada saat kemarin malaikat Israel menjemputnya. Jadi ya kita hanya bisa positive thinking dan lanjutkan dengan doa maghfirah. Ini menjadi pahala jariah. Udah ya? Ustazah, satu lagi boleh? Oh, boleh. Kalau saya mah terserah yang itunya moderatornya. Boleh nggak, Mbak? Boleh Mbak Fadel. Oh, boleh. Alhamdulillah. Ustazah, ini mau tanya, kalau misalkan orang tua saya kan umurnya udah mau 70 ya. Nah, tiba-tiba dia tuh blank bacaan sholat gitu. Nah, itu tapi saya bilang gini, Mama tetap aja sholat, tapi dibimbing bacaannya sama adik misalkan, atau siapapun yang ada di rumah. Tolong bimbing, karena kalau misalkan Mama nggak sholat, hanya mengikuti imam bermakmum saja, Mama nggak akan, memorinya nggak akan teringat gitu. Kalau misalkan Mama sholat sendiri, terus Mama dibimbing sama adik saya, itu mungkin lama-lama akan ingat, saya bilang. Nah, itu kewajiban untuk sholatnya masih tetap ada ya, Bu Ustazah? Iya. Pertama, kewajiban sholat tidak pernah terhenti kecuali ketika nyawa di tenggorokan. Sudah berakhir. Satu. Yang kedua, dia bisa jadi dimaafkan ketika dalam kondisi memang tidak sadar. Tapi tidak sadarnya itu kan bisa jadi temporer. Ya, misalnya 4 rakaat, dia sadarnya cuma 2 rakaat. Maka 2 rakaat itu sudah dianggap sudah menunaikan sholat. Ini dari awal sampai akhir tuh blank bacaannya. Jadi awalnya itu gini, Bu Ustazah, jadi ibu saya tuh awalnya dari nggak bisa tidur. Nah, setelah nggak bisa tidur itu jadi blank gitu. Ininya apa bacaan sholatnya. Saya membahas tentang kewajiban sholat dulu ya. Ya, jadi selama nyawa masih di tenggorokan, masih dia kewajiban sholat. Terus yang kedua, ya dia bisa dianggap gugur ketika dalam kondisi tidak sadar. Ataupun misalnya dalam kondisi 4 rakaat misalnya. 2 rakaat pertama dia sadar. Yang penting sadar dulu, maka dia punya kewajiban. Yang ketiga dan 4 dia nggak sadar, maka dianggap gugur. Nah sekarang bicara tentang bagaimanakah yang paling efektif untuk membimbing sholat orang tua kita. Kita perlu tahu, rukun sholat itu bukan bacaan. Yang menjadi bacaan rukun sholat itu adalah yang pertama takbir, Allahu Akbar, wajib. Yang kedua, Al-Fatihah, wajib. Yang ketiga, mau salam kan? Syahadat sama salawat. Jadi bacaan yang wajib itu cuma 4. Allahu Akbar, takbir, wajib. Al-Fatihah, wajib. Sama mau sujud akhir. Mau salawat. Mau salam, maksud saya. Syahadat dan salawat. Hanya itu yang bacaan yang wajib. Karena itu yang menjadi kewajiban bacaan yang rukun, maka kalau boleh saya sarankan, mudahkanlah orang tua kita. Yang pertama, kalau memang memungkinkan dengan sholat berjamaah, maka selalu sholat berjamaah. Dan imamnya tolong di 4 ini dikencangkan. Ya, jadi mau sholat sirriyah, mau sholat jahriyah, pokoknya begitu Allahu Akbar. Biar orang tua pun ngikutin Allahu Akbar. Kemudian juga Al-Fatihahnya dikencangkan. Ya, baca Al-Fatihah dikencangkan. Kok dikencangkan? Karena ini untuk mengingatkan memori orang tua yang ingin baca Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya nggak baca Al-Fatihah pun nggak masalah untuk si makmum. Karena sudah input sama imam. Tapi kalau tujuannya tadi untuk menguatkan memori,
maka siapapun yang jadi imam, tolong bantulah memori orang tua kita dengan membaca Al-Fatihah, membaca syahadat dan salawat itu dikencangkan. Kayak ngajarin anak kecil. Ada at-tahiyatu barakatuh salawat dia asyhadu alla ilaha illallah itu dikencangkan. Itu boleh. Ya, karena kalau kita menjadikan dia sholat berjamaah, itu fadilahnya lebih besar. Dan kita bersyukurnya pada saat ya imam nih, amin, itu diaminkan oleh malaikat. Tapi kalau sendirian nggak diaminkan sama malaikat. Inilah skala prioritas. Ya, jadi kalau boleh saya sarankan seperti itu. Siapa yang, alhamdulillah masih ada yang bisa jadi imam. Iya. Jadi adik saya yang menjaga. Alhamdulillah. Jadi mohon-mohonlah berbakti kepada orang tua dengan jadikan imam dan 4 bacaan rukun itu dikencang. Ya dibaca kencang. Takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah juga pada saat syahadat dan salawat. Begitu, Ibu. Oh, ya. Makasih Ustaz ya. Jadi jangan disuruh sholat sendiri, nanti aminnya nggak bareng sama malaikat. Iya ya, saya salah pikiran saya kalau sholat sendiri itu mengingatkan memori. Tapi saya tanya, Mama gimana sekarang udah tapi setengah-setengah katanya belum full katanya gitu. Oh berarti Mama harus terus diingat-ingat terus sholat, terus dibacakan gitu biar ingat. Insya Allah ya, semoga diberi kemudahan untuk tetap melaksanakan sholat dan itu diaminkan bersama dengan para malaikat. Amin. Makasih Jaja. Assalamualaikum. Sama-sama.